Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Januari. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Tidak lupa juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya hadirat Tuhan boleh mengalir dari tempat ini, amin. Mari bawa persembahan yang terbaik pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebab hanya Tuhan yang termanis dan terindah dalam setiap kehidupan kita. Nyatakan ini dengan imanmu. Terima kasih Tuhan. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Sembah Yesus Tuhan Rajaku. Panis dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau bawakan lagu ini dari awal dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Selain Kau Tuhan, Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis Tuhan. Cinta Tuhan lebih dari segala yang Kau ada. Amin. Dari segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Kau ya Allahku. Jemaat Tuhan, saya silakan kau untuk berdiri. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Pagi hari ini kami mau mengaku tiada Allah seperti Engkau, hanya Engkau Allah yang terindah termanis dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami semua yang hadir di rumah Tuhan maupun kami jemaat-Mu yang turut menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, mau mempersiapkan hati kami, hidup kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan pagi hari ini. Lawat kami semua pagi hari ini Tuhan.
Urapi kami Tuhan, sehingga ibadah kami di pagi hari ini bukan sekedar ibadah minggu biasa saja, tapi merupakan menjadi perjumpaan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Ibadah yang mengubahkan, yang menguatkan, yang menyembuhkan, bahkan memulihkan kami. Hal-hal ajaib, hal-hal besar kami imani terjadi Tuhan. Bahkan lewat ibadah ini Tuhan, jawaban doa boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat firman kami semua dikuatkan, kami semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dalam hadirat Tuhan kita menyatakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja-Mu sembah. Kau ya Allahku, amin. Tinggikan nama-Mu selalu. Biar semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Raja-Ku, ku sembah Kau ya Allahku. Mari bawa segenap hatimu Bapak Ibu, bawa persembahan yang terbaik, yang terindah dan yang termanis bagi Tuhan. Galuhku tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja-Ku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Ku. Katakan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Ku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Ku. Haleluya, kami sembah Kau yang termanis. Terima kasih Tuhan, kami sembah sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya, kami sembah segala yang Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami. Mari Bapak Ibu naikkan setiap ucapan syukurmu pagi hari ini, sebab Dialah Allah yang layak diagungkan, layak ditinggikan, sebab Dia satu-satunya yang terindah dan termanis dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Bapak, pada pagi hari ini kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Oh,
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang mau lebih lagi kami mau katakan di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Lah yang besar, ajaib dan mulia. Kau ajaib, Kau termulia Tuhan. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, sebab hanya Engkau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan sorak-sorak hanya bagi Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapak. Untuk itu kami mau bersorak-sorak lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Allah kita Raja Mulia, Dia Allah pemenang, amin. Sama-sama kita mau angkat pujian Raja Mulia, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat tahan tinggi, amin. Sama-sama kita mau bertepuk tangan Bapak Ibu. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal berkuasa selamanya.
dari pemenang karena kita punya Allah yang dahsyat dan besar. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi bertepuk tangan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa saudara di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari siapa saudara? Dari pemenang. Setiap kita yang mau menjadi pemenang, kita mau katakan amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita sudah lebih dari pemenang, amin. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari.
berdoa untuk anak-anak kita sebelum mereka mengikuti pelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita tumpang tangan, kita berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Saat ini kami akan membawa anak kami ke hadapan Tuhan untuk mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa di hadapan kami ini, Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, sukacita, keceriaan, serta budi pekerti yang baik, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua dari para anak-anak ini, Tuhan yang memberkati mereka apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan cukupkan akan kebutuhan anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak trainer yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Anak-anak kami ini boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Firman yang selalu menuntun kita, firman yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita. Kita menyatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini bahwa hanya Tuhan satu-satunya segalanya dalam setiap kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Amin. Puji nama-Mu Tuhan. Kaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk itu kami mau lebih lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan kami Tuhan. Hanya Kau yang ada di setiap pergumulan permasalahan kehidupan kami. Kami haus akan Kau Tuhan. Dapat akan Engkau. Kaulah
Rajaku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita tetap berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kami. Hari ini kami mengakui bahwa Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Segenap bumi boleh lenyap, tapi firman-Mu, yaitu Engkau, Sang Logos itu, Sang Firman itu, tinggal bagi setiap kami, tinggal bagi setiap keluarga kami. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan bisa mencuri sukacita kami, tidak akan mencuri kebahagiaan kami. Karena Yesus, harta yang paling berharga, itu yang kami miliki dan segala-galanya bagi kami. Kami bangga punya Tuhan, kami bangga punya Yesus. Kami bangga Tuhan sudah menyelamatkan kami, menebus kami dengan darah dan mahal, sehingga kami boleh ada saat ini dalam persekutuan yang manis bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, ibadah kami di pertengahan ini sampai pada akhirnya nanti, khususnya buat penyampaian firman-Mu. Biar semua apa yang hamba sampaikan bukan karena kuat bibir hamba, kuat gagah hamba, bukan karena mulut bibir hamba, tapi karena Tuhan sendiri yang mau menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami masing-masing pribadi. Lembutkan hati kami ya Tuhan, bagikan tanah yang lembut untuk menerima firman-Mu, sehingga boleh firman-Mu itu tumbuh, tertanam dan menghasilkan buah yang manis untuk kami nikmati dan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berbicara buat masing-masing kami ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita di atas kepala kita ucapkan pengakuan iman kita di depan Tuhan. Sama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkebenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Mari silakan duduk. Haleluya. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan. Terima kasih buat gereja kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang sukacita. Nilai dari sukacita, the value of joyful, nilai dari kebahagiaan. Karena saya rasa akhir-akhir ini saya juga agak terusik dalam hidup saya ya. Saya meneliti hidup saya, jangan sampai Tuhan saya kehilangan sukacita hanya karena banyak situasi, banyak keadaan. Saya sedang merenungi dalam hidup saya. Hal yang terpenting ternyata adalah bagaimana saya memutuskan saya untuk sukacita. Bagaimana saya memutuskan hidup saya untuk berbahagia. Ya, lebih daripada keadaan. Karena saya pikir sungguh malanglah saya, orang yang percaya firman, percaya Tuhan, tapi banyak hal yang membuat saya kehilangan sukacita. Jadi itu yang menjadi perenungan saya, dan saya mau bagikan ini Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena saya pikir ini perlu menjadi fondasi kita untuk menjalani tahun 2024 ini. Ya, puji Tuhan, ini minggu terakhir ya. Wih, tinggal 12 kali lagi seperti Januari ini, selesai lagi tahun baru lagi. Haleluya. Ya puji Tuhan, ya firman Tuhan bilang hari-hari yang jahat ya, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang berat, yang jahat ya, tapi orang yang bersama dengan Tuhan cakap menanggung segala sesuatunya. Nah, itu yang kita percaya, dan bagaimana kita bisa bertahan bersama dengan Tuhan dengan kita mengerti firman-Nya. Ya, kita buka Alkitab kita Filipi pasal yang keempat ya. Ayat yang keempat dan keenam, aduh kecil sekali, mudah-mudahan masih bisa kebaca ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita bicara bahagia, akan ada banyak yang menjadi measure, akan ada banyak menjadi matriks, pengukur. Bagaimana kita disebut bahagia? Indonesia, urutan keberapa saya tidak tahu. Ya, karena kalau orang pintar menyebut yang selalu diingat itu nomor 1.
Bahkan nomor 2, ketiga nggak diingat. Siapa yang pertama kali mendarat di bulan? Kita tahu kan. Neil Armstrong kan. Ya. Kedua siapa? Nggak ada yang tahu kan. Padahal namanya siapa? Selamat. Ya, jadi Neil Armstrong mendarat dengan selamat di bulan. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu, orang Indonesia itu. Ya, selamat apa kayak namanya, nggak tahu. Jadi karena memang orang nggak tahu siapa yang kedua, karena yang sering diingat itu adalah yang pertama, ya kan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama, negara pertama paling bahagia ukuran dunia itu adalah Finlandia. Ya, kalau Pak Gembala suka itu dia balap FF1 ya Pak ya. Ya, Kimi Räikkönen tuh dari Finland ya Pak ya. Ya, Nokia juga dari Finlandia. Ya kan, kalau masih ada sekarang nggak handphone Nokia? Udah nggak ada kali ya. Masih ya? Masih bertahan dia ya di daerah penghabisan dia. Finlandia, ada Denmark, ada Islandia, Israel, nggak ada di sini. Ya kan, nggak ada, maksudnya jauh dari tempat kita ya, Swedia, Norwegia, Swiss. Berapa Indonesia saya nggak tahu. Tapi yang saya percaya gini, walaupun Indonesia nggak ada di urutan 10 besar ini, tapi saya percaya orang Indonesia udah paling berbahagia. Ya, kenapa? Coba klik ada deh, next tuh. Lagi, ini. Bapak Ibu tahu ini kejadian apa? Yang sebelah kiri itu. Ini bom Sarinah 2015. Ya kan? Di sebelah sana, di belakang itu banyak orang. Ya kan? Nggak kabur toh. Ini orang bawa senapan tahu. Ya kan? Bawa pistol, bawa bom lagi ya kan? Sebelum dia meledakkan ini. Di sebelahnya, di belakang sana ada namanya Pak Jamal, tukang sate. Di saat buam ya, tembak-tembakan ya. Di saat ada bom meledak di Starbucks kalau nggak salah. Di pos polisi dibakar. Bapak Jamal dan teman-temannya jualan sate. Aman gitu. Nggak ada konflik. Padahal ukuran sebuah negara dikatakan berbahagia selain kesejahteraan ekonomi, finance, selain pendapatan per kapita, selain akses pendidikan dan kesehatan, selain tingkat kriminal juga adalah konflik internal. Di negara lain kan jarang kita dengar ada bom-boman ya. Cuma di Asia Tenggara ini kali yang banyak ya. Ya kan? Indonesia, Malaysia. Ya, konflik-konflik internal. Tapi di Indonesia, di belakang sana itu yakinlah Bapak Ibu Saudara, nggak pernah jauh tukang sate dengan tukang Starling. Nggak pernah jauh. Karena orang makan sate harus minum. Di sebelahnya pasti ada tukang teh botol dan kopi tabrak, kopi tubruk. Iya, kopi tabrak, kopi tubruk. Ya kan? Pasti ada. Dan anehnya Bapak Ibu, dia itu, Pak Jamal ini bukan lagi nganggur, dia ngipas. Artinya apa Bapak Ibu? Ada yang beli. Se-urgent itukah orang Indonesia, selapar itu. Walaupun dalam suasana perang, makan dulu, sempatin makan. Udah mau perang lo, udah ada bom. Jam makan siang Pak, nggak bisa nih. Ntar lagi balik kantor sama jam 1 cari bos. Jadi orang ini kan aneh gitu ya. Tapi lalu saya bilang apa? Kalau orang bilang Indonesia negara paling tidak bahagia, saya bilang bahagia. Kerusuhan 98 lagi saya ingat, di saat orang lagi bakar-bakar, banyak orang teriak, banyak orang. Ada yang jual teh botol, duduk nongkrong. Di DPR, padahal sudah berdarah-darah, sudah sangat menyeramkan, mengenaskan. Ya itu hanya sarkas Bapak Ibu ya. Tapi yang mau saya bilang adalah dunia ini ya seperti Finlandia tadi, Islandia, Denmark, mengukurnya melalui apa? Ukuran-ukuran manusia, ukuran dunia. Sehingga mereka mengatakan yang per kapitanya sekian dolar. Ya kan? UMR kita berapa sekarang Jakarta? Sekian, ya kan? Ini biasa, senang aja itu dibandingkan sama orang kan sekarang banyak terobsesi kerja di luar negeri. Kenapa? Karena kalau di luar negeri bisa tabungannya miliar-miliar, bisa bangun rumah katanya di kampung segala macam. Ya itu ukurannya. Ya kan? Ukuran berbahagia apa? Akses pendidikan di negara kita, aduh. Ya, lagi diperjuangkan, ya. Mudah-mudahan pemimpin kita terus. Akses transportasi, ya. Saya ada mahasiswa itu di kampus yang ada di Kalimantan. Kalau sedang hujan dan dia harus dari rumahnya tidak ada sinyal, dia harus jalan ke tempat yang lebih tinggi. Kampung sebelah yang ada sinyal. Dan kalau dia videoin, Pak saya terlambat, kenapa? Jalannya pecah Bapak Ibu, bukan lagi hancur, pecah. Ya karena bekas-bekas truk sama bekas-bekas traktor kali ya.
Jadi kena air tanah merah, bayangin Bapak Ibu, tanah merah. Aduh, itu sama kayak di Tambun tuh. Saya di Tambun tanahnya merah, kalau kena hujan, saya 3 tahun di Tambun, kalau hujan aduh hancur-hancuran deh. Ya enggak, jangan pakai sepatu deh kalau ke Tambun deh. Sorry orang Tambun. Kalau lagi hujan kayak sekarang ini, nyeker aja nanti sampai di kantor baru pakai sepatu. Ya, next Bapak Ibu. Apa ukuran dunia? Ukuran dunia, Dek. Apa ukuran dunia? Ukuran dunia adalah bagaimana tingkat kriminal yang rendah. Di Belanda katanya gak ada tingkat kriminal ya. Di Belanda nggak ada, bahkan katanya disewain. Ya, di Denmark nggak ada, itu penjara kosong, disewain bagi yang membutuhkan. Saya pengen itu, kalau orang Indonesia denger terobsesi tahu, pengen kriminal kenapa? Ke Belanda boy. Kalau saya baik, saya belum pernah ke Belanda nih. Kalau saya nakal, saya di penjara. Mana tahu dilempar ke Denmark, ya, ditempel ke Belanda, ya kan. Ketemu Van Persie gitu misalnya. Tapi ukuran dunia begitu. Saya mau bilang, ukuran dunia untuk bersuka cita seringkali ditentukan oleh apa? Situasinya. Bagaimana situasinya? Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, apa yang membuat kita bersuka cita? Gaji naik kah? Iya kan? Anak muda, apa yang membuat kita bersuka cita? Pasangan cakep Pak, kayak Lee Min Ho kalau boleh. Iya kan? Yang cowok cantik-cantik lah, kayak Jennie Blackpink gitu. Sekarang cowok-cowok juga, aduh. Kemarin saya nonton di berita gitu, yang ikutan tanda tangan fans Korea yang cowok-cowok itu cowok-cowok juga ya. Saya juga bingung itu. Yang lagi rame yang karena ada kasus asusila itu kan, security-nya fansign apa fansign Dek. Nah itulah, tanda tangan dari itu, tanda tangan, foto-foto tanda tanganin ya. Yang datang cowok-cowok juga. Duh, ya, luar biasa ya. Maunya apa ya kan? Gadget terbaru itu membuat saya berbahagia Kak, ya kan. Apa yang terbaru sekarang? 15 Pro ya? 15 Pro Max terbaru sekarang. Ya kan? Apa yang sekarang terbaru? Yang kencang Kak, komputer yang apa sekarang namanya Alienware lah, keren-keren lah namanya, Phantom segala macam. Ya kan, kalau anak-anak muda kan maunya gitu ya, gadget ya. Saya juga senang gadget sih. Gitu, cuman makanya saya sakit kepala kalau ke tempat gadget. Karena apa? Saya cuma bisa lihat, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh sakit kepala, mending pulang aja. Ngapain lihat-lihat ini pusing. Pengen jadi kedagingan, bukan kedagingan namanya, jadi kegadgetan gitu. Ya, apalagi yang buat kita bahagia? Promosi, ya kan. Kalau anak gadis, kalau bisa skincare yang bagus, biar mau glowing Kak, ya kan. Supaya enak, supaya cakep, supaya bagus kalau di story, di TikTok segala macam. Hal-hal sederhana mungkin ya. Tapi itu semua adalah situasi Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar hari ini apa yang membuat kita dikatakan bersuka cita, berbahagia, apa value-nya. Kita mau belajar dari Paulus. Kitab Filipi ini tulis oleh Paulus. Dan dia menulisnya, kalau ke dalam ukuran yang kita taruh tadi dalam diri kita, ya kan, dia nggak dalam keadaan berbahagia. Tapi justru di ayat 4 dia bilang supaya kita apa? Bersuka cita. Apa yang membuat saya berbahagia? Saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang paling senang membuat saya bahagia adalah doa saya dijawab Tuhan. Saya senang Tuhan kalau doa saya dijawab. Tapi saya mau ingatkan, di 2024 ini, kalaupun doa kita belum dijawab, apakah kita masih berbahagia? Itu yang berat. Paling gampang kalau doa dijawab kita bersuka cita Bapak Ibu. Belajar dari Paulus sekarang ini mau kita pelajarilah ya. Apa yang membuat kita bersuka cita? Paulus dalam kondisi sedang ditahan di penjara yang kita nggak tahu zaman itu, penjara zaman itu aduh luar biasa kacau ya, berat. Tapi dia bisa bilang kepada semua jemaat yang dia layani lewat Filipi, Efesus semua, supaya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengikuti teladannya, bersuka cita, bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Aduh, di Korintus dia ngomong begitu, di Filipi dia ngomong begitu. Padahal kalau kita pelajari, dia bukan orang yang sedang keadaan bahagia. Bahkan doanya nggak dijawab Tuhan. Berapa kali dia bilang sama Tuhan, Tuhan supaya lalu duri dari dalam dagingku ini, supaya Tuhan ambil. Berapa nafsir bilang itu sebuah penyakit. Tapi Tuhan bilang sama dia, dan dia saksikan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan lebih daripada jawaban doa. Sedangkan kita kan banyak berfokus bagaimana supaya doa kita terjawab. Padahal jawaban doa bukan menentukan sukacita, tapi sukacita adalah sesuatu yang kita kerjakan lebih daripada apa yang kita doakan. Jangan sampai apa yang kita doakan tahun-tahun ini nggak jawab Tuhan tahun-tahun yang lalu.
membuat kehilangan sukacita. Ngapain saya berjalan di 2024 ini, Pak? Ngapain Kak saya berjalan di 2024 ini? Semuanya menjenuhkan, semuanya membuat capek, membuat bosan. Ada perasaan itu boleh, tetapi cepat-cepat disingkirkan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hidup. Ini yang saya renungkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan beberapa waktu dari awal tahun, bahwa jangan sampai Tuhan, saya kehilangan yang paling manis dari hidup saya, yaitu apa? Kemampuan saya untuk menentukan sikap saya bersukacita. Jangan sampai keadaan saya, jangan sampai apa yang dibilang orang, jangan sampai apa yang dibuat orang merubah sukacita saya. Amin. Dan Bapak Ibu, apa yang membuat baik? Nah, kita pelajari ya dari apa yang Paulus alami. Coba yang pertama, ya, kekristenan menilai sukacita, Dek, klik Dek. Nah, kekristenan menilai dari apa? Dari value, dari apa yang saya dapat. Dunia menilai sukacita, kebahagiaan dari apa yang saya dapat. Apa yang saya doakan terjawab enggak? Apa yang saya rindukan terjadi enggak? Apa yang saya kerjakan berhasil enggak? Tapi saya mau bilang hari ini Bapak Ibu, seperti Paulus mengajar kita dalam kitab Filipi ini. Bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita kerjakan lewat hidup kita. Itu yang menentukan kita punya nilai sukacita apa enggak. Kalau cuma mendapatkan apa yang kita rindukan itu kita terima, terus kita bersukacita, enggak perlu kita belajar Alkitab. Baik, yang pertama, apa ukurannya? Sehingga kita dikatakan mempunyai nilai sukacita. Yang pertama, kebaikan hati. Bahasa Yunaninya itu epiekes. Kita baca lagi ayat 5 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan hati, epiekes yang ada di sini, epiekes yang ada di sini ya. Itu artinya yang kelihatan luar, epi itu luar. Apa yang kelihatan luar, bukan apa yang kita beri. Beda, kebaikan hati yang dimaksud dalam surat Paulus ini di kitab Filipi ini, apa yang dilihat dari hidup kita. Kalau bahasa ininya Bapak Ibu, terjemahan kasarnya, epiekes itu seperti sofa ini. Ya, sofa ini kalau ditekan, ada apanya, gaya apa? Ke dalam, dia menerima. Dia enggak keras seperti ini. Tapi dia menerima. Artinya apa? Ketika terjadi benturan, dia meredam. Orang yang punya kebaikan hati, kalau ada benturan, ada konflik, dia meredam. Melengkung bahasa aslinya, dia melengkung. Jadi dia harus melengkung, menerima dulu, baru nanti dia angkat kembali. Seperti sofa, seperti busa, seperti kapas. Itu epiekes. Kalau saya kan orang Batak kan banyak permisifnya. Apa permisifnya? Kan saya kan orang baik sebenarnya. Aku ini orang baik aku ini. Cuman mulutku aja yang kasar. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku ini baik ngajarin. Cuman memang kayak gini gayaku. Orang udah kepahitan, udah nangis darah bareng. Artinya apa? Itu bukan orang yang punya kebaikan hati. Harus terlihat Bapak Ibu. Itu orang yang berbahagia ternyata. Jadi memang selama ini dalam pemahaman kita, bukan berarti hanya ketika kita aman semua, senyum kelihatan, damai kelihatan, lembut kita. Tapi ternyata dalam kita menerima tekanan. Ya kan kursi itu ditekan, didudukin. Dia mampu meredam. Dan menjadikannya apa? Nyaman, empuk. Mana lebih enak duduk di besi apa duduk di busa, di sofa? Sofa. Karena apa? Dia mampu meredam. Orang epiekes yang punya epiekes kebaikan hati, dia mampu meredam. Amin. Makanya bukan cuman handphone yang perlu tempered glass yang kuat. Ternyata. Hati juga butuh screen protector tempered glass. Bukan hanya mungkin 0,6 mm, mungkin 6 mm pun kurang kadang-kadang. Harus kuat. Harus punya apa? Punya benteng deh hati. Jangan sampai apa? Terpengaruh ke sukacita kita. Hancur kebahagiaan kita. Kenapa? Karena respon orang sama kita. Karena perbuatan orang sama kita. Kita harus jadi apa? Orang yang punya epiekes. Meredam. Yang diterima, yang menekan kita nggak hancur, kita pun nggak hancur. Makanya perlu kelembutan. Ya kan kalau sesuatu yang telur saya jatuhkan di sini kan pecah. Dan ini pun bisa mungkin pecah. Tapi kalau sesuatu yang lembut, dua-duanya aman. Amin. Ngerti Bapak Ibu sampai di sini? Hebat ini kata epiekes ini. Kebaikan hati bukan memberi, berdonasi, membantu, menolong ekonomi. No. Tapi bagaimana melengkungkan diri
mengikuti bentuknya orang sebentar. Nanti didorong lagi. Yang penting apa? Jangan sampai konflik itu membuat apa? Pecah, hancur. Itu penting. Anak-anak muda itu penting. Kita tahu kita banyak konflik sekarang di mana-mana ya, karena zaman sekarang zaman sandwich lah, ada lagi zaman generasi ya sandwich kan zaman saya ke bawah saya juga lah. Generasi yang tertekan katanya di atas bawah tertekan. Saya nggak tahu makin banyak sosmed sekarang, makin banyak guru. Sekarang banyak orang sekarang belajarnya cuma di Twitter, di YouTube gitu, nggak perlu lagi ngalah-ngalahin orang yang sekolah beneran. Kadang-kadang begitu tuh, makanya hati-hati ya. Sekarang istilah-istilah yang kadang-kadang mempermisifkan kita untuk sesuatu yang bertentangan justru dengan firman Tuhan. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Bapak Ibu juga. Orang kasar seperti yang saya tunjukkan tadi, ya orang Batak, nggak ada, nggak bisa. Ternyata enggak. Saya orang Timur, saya emang begitu, nggak bisa. Yang paling lucu juga adalah orang kepo. Ibu-ibu kan suka ikut campur, ya kan. Yang mana yang itu, yang telatnya di sini. Suaminya udah nggak pulang. Anaknya narkoba itu memang galak sih jadi orang tua, bagaimana? Kita kadang-kadang terganggu juga kebahagiaan kita hanya karena situasi orang. Kita yang ribut, kita yang gibah, kita yang repot. Terus kita bahas sama suami kadang-kadang gak peduli, kita marah. Ya kan begitu. Kan laki-laki kan begitu, ngapain? Gak usah dibahas-bahas. Kalau aku cerita gak pernah dengar katanya, ribut. Padahal ceritain orang. Sering terjadi Bapak Ibu di Konoha. Ya. Orang hibah nggak bahagia, orang kepo di Konoha, di sini nggak ada ya. Itu saya kalau lihat gitu sindiran. Itu yang pertama. Apa? Kebaikan hati, mampu meredam, menerima, meredam. Bukan keras seperti kayu, seperti kaca. Supaya apa? Supaya yang menekan dan yang ditekan nggak ada yang hancur. Ada saatnya nanti dia apa? Kembali lagi. Kalau sempat hancur, kayak lagu itu kan. Dengan apa? Kaca yang sudah pecah dapat kau satukan kembali. Hanya saya yang tahu ya. Oke. Yang kedua. Deko, yang kedua. Ini. Baca ayat 6. Keluar dari kekhawatiran. Coba ayat 6-nya Pak Dede. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Sampai di situ dulu. Nanti kan ayat 6. Janganlah kamu khawatir akan apapun. Saya mau tanya, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, kakak-kakak. Boleh nggak khawatir? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Boleh nggak khawatir? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya baru ngerti nggak boleh. Nggak bisa Bapak. Khawatir di sini kata yang dipakai adalah merimnahu. Bahasa Inggrisnya anxious, anxiety. Itu nggak boleh. Anxiety itu cemas. Orang cemas lama-lama apa? Paranoid. Lama-lama depresi. Kalau concern, boleh. Masa kita nggak concern sama anak kita nggak pulang malam, saya nggak khawatir sama kita, aman. Anak kita pulang jam 2 pagi, nggak peduli. Kita ada UTS, kita nggak datang, malas kenapa? UTS loh, nggak usah. Di rumah aja, hujan tidur. Nggak peduli, bukan itu. Kita harus concern, beda dengan anxiety, kecemasan, beda dengan memikirkan. Kalau concern kita memikirkan, masa depan seperti apa, dipikirin. Jangan bilang, nanti berjalan seperti air, nggak bisa. Harus dipikir, concern tapi, bukan cemas, bukan khawatir, bukan merimnahu, bukan anxiety. Aduh, kalau udah anxiety udah sering masuk psikolog tuh biasanya langsung. Iya, saya baca di Twitter banyak banget self declaim ya, reclaim. Saya anxiety nih Pak, saya udah suicidal tendensius, saya kecenderungan bunuh diri segala macam. Belajarnya di Twitter doang. Ya kan berobat nggak mau misalnya gitu. Kenapa? Karena memang sekarang orang banyak memiliki kekhawatiran. Makanya nggak mau punya anak. Sekarang ada gerakan nggak mau punya anak, child free. Kenapa? Punya anak itu merepotkan. Ada gerakan nggak menikah. Kenapa? Karena menikah itu merepotkan. Untuk nggak ada lagi sosok figur yang menjadi contoh pernikahan berbahagia. Nggak ada lagi sosok figur menjadi contoh orang tua yang menjadi teladan. Mungkin dia korban daripada apa? Rumah tangga yang tidak baik, anak yang tidak diurus. Tetapi bukan alasan untuk kita tinggal dalam kekhawatiran. Firman Tuhan bilang di Matius 13:2, firman, benih yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia. Saya mau bilang, sedikit aja kekhawatiran, firman itu hilang. Hari ini Bapak Ibu dengar firman, besok Bapak Ibu dengar Pak Gembala khotbah,
dengar firman. Tiap hari Bapak Ibu putar di YouTube firman. Tapi sedikit aja Bapak Ibu khawatir. Dihimpit sama kekhawatiran itu, sedikit aja. Makanya gak bisa ternyata kita khawatir. Firman itu hilang. Mau 1000 kali pun pendeta ngomong firman supaya kita sukacita. Tapi kalau kita khawatir, langsung hilang. Karena apa? Terhimpit. Hidup enggak, mati enggak. Hidup segan, mati. Saya dulu sering khawatir, saya sering curiga sama Tuhan. SMP orang tua saya meninggal muda. Kami harus hidup berempat kakak beradik dengan kondisi yang betul, kalau saya nggak bisa cerita, memprihatinkan. Ya. Kuliah, sekolah, puji Tuhan masuk sekolah bagus. Kuliah, sekolah negeri maksudnya, jadi nggak bayar uang sekolah. Kalau swasta saya nggak tahu lagi saya mau bayar pakai apa itu. Saya mau kuliah negeri, nggak lulus. Instansi pun nggak lulus. 4 kali saya coba nggak lulus. Sekolah kan instansi, kenapa saya ambil instansi? Supaya free, supaya kerja. Karena nggak bisa saya bayar uang kontrakan saya, nggak bisa, nggak ada jalannya itu. Saya mau sekolah negeri, nggak lulus. Saya coba saya pertama PD kedokteran, saya turunin lagi ke teknik, saya turunin lagi. Lama-lama saya ngambil apa ini? Ngambil D1 kali lama-lama saya biar lulus ini saya pikir. Saya udah nyerah 3 kali saya nyoba di perguruan tinggi, enggak bisa. 4 kali saya nyoba di instansi, di STAN ya, kayak Pak Ambarita itu. Saya udah nyerah. Gak lulus, saya pikir kadang, Tuhan saya anak pendeta loh. Ini Tuhan sayang sama saya apa enggak ini? Saya mulai curiga. Karena apa? Kekhawatiran. Padahal saya dengar firman tiap hari, saya berdoa 2 kali sehari sama orang tua saya. Baca Alkitab sampai berkali-kali lewat gitu. 8 tahun bayangin baca Alkitab tiap hari 2 kali. 3 ayat, 3 pasal, ya kan? Tapi semua itu habis, karena apa? Kenyataan hidup Bapak Ibu. Itu yang saya bilang. Jangan sampai situasi kita, yang kegagalan, yang kita anggap kegagalan itu, menghilangkan semua firman yang kita makan selama berapa tahun ini, habis gitu. Nggak ada buahnya, jadinya apa? Mandek hidup kita. Padahal saya mau bilang, yang saya pelajari sekarang, yang saya terima, saya imani adalah, Tuhan nggak pernah bikin ujian. Tuhan nggak setega itu. Alkitab bilang, Bapak di dunia aja nggak tega sama anaknya, apalagi Tuhan. Kalaupun Bapakmu tega, saya nggak tega, kata Tuhan. Iya kan? Kita kan nggak jamin, namanya manusia kan banyak aja yang tega. Tapi Bapak di sorga nggak pernah Tuhan kasih penderitaan. Apalagi membuat kita kadang di atas, kadang di bawah. Saya percaya tidak ada yang namanya atas dan bawah. Ya kan? Kadang katanya kan gitu. Hidup ini bagaikan roda. Lagu ini lagi tante. Kadang di atas, kadang di bawah katanya. Tapi bukan. Firman Tuhan, ini kita harus hidup dari firman kan. Firman Tuhan bilang kita dicobai oleh apa? Keinginan kita. Boleh nggak berkeinginan? Boleh. Tapi siap-siap dicobai oleh keinginan itu. Ya kan, saya pengen misalnya kendaraan, saya pengen rumah. Terus saya harus mengirit, saya harus menabung. Sampai mungkin jajan pun gak bisa, makan pun sampai cuman ini, cuman itu. Itu kan keinginan kita. Jangan sampai itu membuat kita curiga sama Tuhan, Tuhan gak berkati saya. Semakin banyak keinginan, semakin siap untuk diuji. Oleh keinginan itu, bukan Tuhan loh. Saya baru ngeh itu, bukan karena Tuhan mau mempersulit saya, bukan karena harus hidup di atas, hidup di bawah, enggak. Semuanya adalah katakan sama-sama, proses. Semua hidup kita. Ketika Bapak Ibu sedang dalam keadaan di bawah, ketika rumah tangga kita sedang ada dalam masa keterpurukan, ketika pendidikan kita sedang ada dalam masa kesulitan, itu bukan gagal, itu bukan roda di bawah, itu proses dari apa yang kita inginkan. Karena nggak mungkin semua kita dapat tanpa proses. Nggak ada itu dari langit tiba-tiba jadi, nggak tiba-tiba S2, nggak ada itu. Mana ada mujizat, saya puji Tuhan, saya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, kesaksian lagi di gereja. Tuhan tiba-tiba kemarin ijazah saya keluar S2. Nggak bisa Bapak. Kadang nggak tidur, kadang terus mengeluh, kadang berat jadinya mood jelek ya kan, capek, muka kusam ya kan. Kenapa? Karena harus kuliah, harus ini tante ya, apalagi kuliah S2. Kenapa? Sedang dalam proses. Jadi jangan pernah curiga sama Tuhan. Saya mau bilang di tahun 2024 ini kalau kita mau hidup bersuka cita, jangan pernah curiga sama Tuhan. Itu kuncinya. Jangan pernah khawatir. Tidak boleh kasih celah sedikit pun. Cepat-cepat balik. Kenapa? Karena nanti firman yang semua yang kita dengar selama bertahun-tahun ini habis. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Tetapi nyatakanlah semua dengan doa dan ucapan syukur. Ucapan syukur, rasa cukup, kata yang dipakai itu ekaristia. Artinya apa?
thankfulness. Syukur karena sudah merasa penuh. Giving thanks because of grace, the grace of God. Merasa bersyukur, berterima kasih. Teman-teman musik boleh maju ke depan. Karena kasih Tuhan dalam hidup saya. Artinya gini Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika sesuatu terjadi, ya dalam kehidupan ini ada hal yang nggak bisa kita ubah. Ada hal yang bisa kita ubah. Apa yang nggak bisa kita ubah? Contoh ya, yang nggak bisa kita ubah, keluarga kita. Anak muda, jangan pernah bilang saya nggak terima saya lahir dalam keluarga ini. Seharusnya saya nggak lahir di sini Kak. Nggak seharusnya saya nggak lahir di sini Bang. Saya maunya lahir di keluarga Abu Rizal Bakri. Tunggu dulu. Terus Abu Rizal Bakri anaknya mau taruh di mana? Saya maunya keluarga AHY, saya mau tinggal di Cikeas, pinggir dikit, saya nggak mau lagi di Cilengsi. Banyak hal yang nggak bisa kita ubah. Tapi kita harus menerimanya dengan rasa cukup, dengan rasa syukur. Nggak bisa. Ada hal yang bisa kita ubah. Apa itu? Kerajinan kita, ketekunan kita, cara kita belajar, cara kita merespon harus berubah. Itu jangan rasa cukup, harus maju. Jadi jangan gini, kita sering gini, kita mau nggak rasa cukup sama hal-hal yang udah nggak kita bisa ubah. Pak, saya pernah ada itu, Pak, saya boleh nggak ganti istri saya? Konseling, kenapa istri saya begini? Pak, hal yang sama juga istri Bapak kalau mau nanti juga Bapak diganti loh. Bapak umur berapa sekarang? 50, nanti diganti 252, mau nggak Bapak? Kayak uang gitu jadinya. Nggak bisa kita ganti pasangan kita, nggak bisa kita ganti orang tua kita. Terus kita bilang saya nggak harusnya di sini, saya mau di tempat yang sana, nggak bisa. Harus terima dengan ekaristia, dengan rasa cukup, dengan rasa syukur, baru kita bisa bersuka cita. Kalau hanya kehausan akan hal-hal yang manis, yang indah, kita akan banyak kecewa. Saya maunya yang ini kayaknya. Kadang-kadang rasa haus kita akan dunia lebih banyak daripada rasa haus dan lapar kita dengan firman, dengan kebenaran. Akhirnya apa? Kita dibodohi sama iblis. Nah ini kerjaan iblis. Di awal tahun ini saya mau bilang, jangan sampai iblis menipu kita. Bukan itu ukurannya, bukan tadi kesejahteraan, ukurannya bukan tadi kesehatan, bukan tadi apa. Bukan itu ukuran kita bersuka cita. Kalau ada yang sakit tahun ini, awal tahun ini, masih dalam keadaan sakit, jangan pernah hilang sukacitamu. Kalau ada yang masih dalam keadaan lemah saat ini, jangan pernah hilang sukacitamu. Karena bukan itu yang menentukan. Yang menentukan apa? Tekad kita untuk melakukan ketiga hal ini. Yang pertama tadi apa? Kita punya kebaikan hati, baiklah sama semua orang. Bukan memberi, tapi cara kita merespon. Yang kedua, keluar dari kekhawatiran. Stoplah khawatir, sedikit pun jangan. Karena apa? Nanti firman itu yang habis terhimpit. Yang ketiga, kita punya rasa cukup dan rasa syukur. Supaya Bapak Ibu dikasih Tuhan ketiga hal ini. Itu yang menuntun kita di tahun 2024 ini. Sekalipun dunia ini lenyap Bapak Ibu, kalau firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hidup kita tetap bertahan. Ya, sekalipun dunia ini habis, yang penting roh Tuhan gak undur daripada kita. 1000 bola rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, tapi itu semua tidak akan menimpa kita. Karena kita hanya akan berdiri dan menonton saja karena Tuhan yang berperang ganti kita. Puji Tuhan, semoga firman ini boleh memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat hari ini. Kami percaya kasih setia-Mu ada dalam setiap kami. Menuntun kami Tuhan, supaya hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus, Engkaulah kebenaran. Dan kami bangga bahwa kami ada dalam pihaknya Yesus, ada pihaknya Tuhan. Dan kami mau terus tinggal dalam keberpihakannya dengan Tuhan. Sehingga apapun dunia ini kerjakan bagi kami, apapun situasi yang menghimpit kami, apapun keadaan yang membuat kami tertekan, kami sanggup menanggung segala sesuatunya. Karena firman-Mu kekuatan kami. Demi nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua kita yang sudah menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan memberkati, shalom.
Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Pratama, Valena Yonggolan yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada hari ini. Biarlah Tuhan semakin mengurapi, memakai hambanya dalam setiap kehidupannya dan pelayanannya. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menginfokan seperti tadi sudah diumumkan bahwa ada amplop persembahan untuk pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang rindu memberkati untuk pembangunan gereja bisa memberikan persembahan melalui amplop, dan juga ada tadi sudah disampaikan melalui transfer bank ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua yang terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di rumah masing-masing, kami diberkati, kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengarkan tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami semua bisa menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat kami pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam setiap kerinduan dan harapannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai, Engkau melindungi, dan Engkau memberikan apa yang dia perlukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, sebelum kami memberikan persembahan, Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kami memberikan persembahan bukan karena kami berlebihan, tetapi kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik buat kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini, baik yang mengantar ke kotak persembahan ataupun melalui transfer bank. Berkati segala yang dikerjakan dan setiap apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Seperti biasa untuk ketertiban, kita mulai dari sebelah kiri saya, selesai sampai di belakang, baru dari sebelah kanan saya. Puji Tuhan. Kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan nikmati kasih
Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika saat ini Tuhan kami sudah mau mengakhiri ibadah minggu kami pada saat ini, kami percaya Tuhan ibadah kami, pelayanan kami Tuhan pada hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah yang kami lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami doakan untuk semua kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan, dan biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai kami semua, memberkati kami dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, dan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Berkati kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, biar segala yang kami lakukan, kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada minggu yang akan datang Tuhan, Engkau membawa kami kembali beribadah bersama-sama di tempat ini dan memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu. Apapun kerinduan kami, apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau mendoakan untuk gembala senior kami Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama ibu, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai mereka Tuhan. Pelayanan sepanjang hari ini Tuhan Engkau berkati Bapa, dan dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, baik di pusat, di wilayah-wilayah, di cabang-cabang, baik di dalam negeri, di luar negeri, di daerah, atau dimanapun berada Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, tim pastoral, pengerja-pengerja yang ada Bapak, penatua, diaken dan sebagainya Tuhan. Berkati Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan dan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan kami mau mendoakan untuk gereja kami Glow Cibubur. Kau berkati kami semua Tuhan, kami sebagai gembala, biar Engkau berikan tambahkan hikmat dari sorga, urapan dari sorga atas kami Tuhan, supaya kami membawa diri kami seutuhnya untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami kekuatan dan kesehatan, dan biarlah Tuhan hidup kami untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pengerja-pengerja tim manajemen jemaat yang ada di Glow Cibubur, Tuhan berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Dan biarlah setiap pengerja yang ada Tuhan tetap setia, tetap semangat, sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, mungkin yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berduka cita Tuhan Engkau hiburkan, Engkau kuatkan Bapa. Mereka yang sedang kekurangan Tuhan berikan jalan keluar setiap permasalahan hidup mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan hidup kami semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa Tuhan kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, TNI, Polri, pejabat negara, pemerintah pusat, daerah dan terendah. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, akal budi kebijaksanaan dari sorga Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan ada banyak orang yang bertobat di bangsa kami ini Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pesta demokrasi akan berlangsung di bulan Februari nanti Tuhan. Engkau berkati Bapa di saat-saat ini sedang kampanye Tuhan. Engkau berkati biar dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada saatnya Tuhan siapapun yang terpilih itu berasal daripada Tuhan, dan Engkau yang akan memampukan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri kita semua. Haleluya. Jemaat sekalian, jadilah jemaat
yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan hikmat, bahkan pengurapan selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya pasangnya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.